Selamat siang semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Tentu baik ya. Oke, sebelum kita mulai kelas ini, Bapak ada kuis untuk kalian. Ini CGI atau bukan? CGI. Kalau yang ini? CGI. Kalau ini? CGI. Pak, ya, saya izin bertanya. Oh ya, silahkan. Kenapa anime menggunakan CGI? Kenapa anime menggunakan CGI? Pertanyaan yang bagus. CGI adalah singkatan dari Computer Generated Imagery. Secara luas, CGI mengartikan gambar yang dihasilkan komputer. Namun orang-orang lebih sering menggunakan CGI sebagai gambar yang dihasilkan 3D. Pada dasarnya, CGI dirancang untuk meniru realisme atau nyata. Apa jadinya jika sesuatu berusaha meniru yang nyata, digabungkan dengan yang sama sekali tidak terlihat nyata? Tentu, ini akan memperlihatkan perbedaan yang sangat mencolok. Tapi, anime melakukan itu. Why? Padahal CGI punya kekurangan. Yang pertama, sulit. Suzojon Shiota, presiden Polygon Picture, mengatakan buat animasi CGI itu sulit. Ini sangat sulit. Takuya Minezawa, seorang CGI animator juga mengatakan kalau CGI itu tidaklah mudah. Eiji Inomoto, seorang director CGI juga mengatakan kalau CGI itu sangat sulit. Seperti yang aku katakan tadi, CGI itu berusaha meniru kehidupan nyata. Anime yang dimana tampak dua dimensi akan sulit untuk CGI tanpa sesuai dengan tampilan anime. Apalagi mengatur frame rate-nya, waduh lebih sulit. Saat CG baru mengenal anime, CG itu dibuat dalam 30 fps. Lalu banyak orang menurunkannya menjadi 24 fps sesuai dengan standar animasi. Namun, Eiji Inomoto merasa itu tidak cocok dengan animasi dua dimensi. Jadi Inomoto selalu menurunkannya menjadi 12 fps secara diam-diam. Dan sekarang, pandangan Inomoto menjadi sebuah standar. Namun, pengaturan frame rate juga tergantung pada gerakannya. Pergerakan cepat biasa menggunakan 24 fps, yang dimana setiap frame itu memiliki perbedaan. Lalu ada 12 fps, yang dimana setiap frame itu berlangsung 2 kali. Ini sangat normal untuk animasi. Terkadang anime menggunakan 8 fps, yang dimana setiap frame itu berlangsung 3 kali. Ini bagus untuk gerakan lambat. Karena CG gerakannya terlalu smooth sehingga sedikit membosankan, animator biasanya melakukan frame skipping. Jadi mereka akan memotong beberapa frame sehingga animasi lebih bervariasi. Ketika CG berhadapan dengan ekspresi, itu juga sulit. Seperti yang kita sering kali lihat, ekspresi yang menggunakan CGI itu biasanya kaku atau kurang adanya emosi. Namun, ada cara untuk mengatasi ini. Seperti Hoseki no Kuni, ekspresi akan mendapatkan koreksi agar lebih baik. Atau seperti Beastars, ekspresi diambil dari ekspresi manusia. Tapi tetap harus memastikannya agar tidak terlihat aneh. Yang kedua, mahal. Memang secara logika penggunaan CG akan lebih murah, yang dimana akan mengurangi jumlah animator yang dibayar. Karena scene CG bisa dilakukan oleh satu orang. Betul banget. Contohnya, scene yang ada di Kill la Kill ini sebagian besar menggunakan CG, dan ini dibuat oleh satu orang saja. Tapi dengan begitu, bukan berarti penggunaan CG akan lebih murah kan? Seperti kata Takuya Minezawa, CG itu murah adalah salah satu mitos digital. Director Beastars, Nichi Matsumi, mengatakan komputer yang digunakan untuk membuat CG itu bisa menelan biaya 6 juta yen. Dan softwarenya dapat menelan biaya 5 atau 6 juta yen. Dan jika kita konversikan ke rupiah, ini akan menjadi 750 juta rupiah. Mahal banget. Sekarang anime menjadi sangat mahal. Anime TV bisa menghabiskan biaya 20 hingga 30 juta yen per episode, atau sekitar 3,7 miliar rupiah. Sedangkan anime produksi Polygon Picture yang bisa membuat anime full CG hanya menambahkan anggaran 200.000 USD atau hanya sekitar 2,8 miliar rupiah. Namun sebenarnya anggaran ini kurang dari setengah anggaran yang mereka dapatkan ketika mereka membuat animasi di Amerika. Bahkan anggaran segitu hanya cukup untuk produksi, belum praproduksi dan pasca produksi. Jadi kemungkinan itu akan lebih banyak memakan biaya. Sulit dimengerti. Semoga harimu menyenangkan.
kehadiran CGI pada anime menimbulkan banyak komentar negatif dari para penikmat anime. Gerakannya kaku, ekspresinya kaku, tidak menyatu dengan sekitar, dan sebagainya. Beberapa anime sempat menjadi topik hangat karena menggunakan CGI pada animenya, seperti Berserk, Beruang di Golden Kamuy, dan Titan di SNK Final Season. Lalu kenapa anime tetap menggunakan CGI? Padahal CGI mempunyai kekurangan dan kurang disukai. 2D studios, were creating beyond capacity already. You pay by the frames, and the frames are, quite cheap, and so it's quite hard to survive as an animator, hand-drawn animator, unless you're very well connected and you're super fast and good. So, there's been a depletion of the younger generation because most of the studios are in Tokyo, right? So, which moving classes are relatively expensive. So the 2D industry can't rise to the occasion of providing more because the generation is not there, right? So we came in where we are the CG video graphics animation studios. Dengan pendapatan yang rendah, banyak animator 2 dimensi baru yang harus berhenti dari pekerjaan impian mereka sebagai animator sebelum mereka mampu mengembangkan kemampuan mereka. Sedangkan anime semakin populer, artinya semakin banyak anime yang harus diproduksi. Produksi harus lebih cepat dan lebih cepat sehingga banyak judul anime yang dihasilkan. Untuk mengatasi hal itu, CGI adalah salah satu jawabannya. Memang sulit menggunakan CGI, namun ada kelebihan yang diberikan CGI yang tidak didapatkan pada pembuatan animasi tradisional, seperti menggunakan ulang objek yang telah digunakan, menggandakan objek ketika membutuhkannya sangat banyak, kebebasan menggunakan kamera secara dinamis seperti berputar-putar atau bergerak secara cepat, dan CGI bisa dilakukan oleh lebih sedikit orang. Aku sangat mengerti kenapa kalian kecewa ketika ada CGI di dalam anime favorit kalian, karena aku pun seperti itu. Tapi CGI pada anime ada yang bagus kan? Ketika penggunaannya benar, itu akan baik-baik saja. Bahkan sampai tidak disadari kalau di situ ada CGI. Contohnya pencahayaan yang benar sehingga menyatu dengan sekitar, atau pergerakan yang cepat sehingga audiens ada waktu untuk menyadari kalau di situ ada CGI. Anime dengan penggunaan CGI yang baik menurut aku, Violet Evergarden, Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin, Hoseki no Kuni, Beastars, dan sebagainya. Di masa yang akan datang, aku rasa penggunaan CGI akan lebih baik dan lebih tepat. Tentu saja anime 2 dimensi akan selalu menjadi favorit. Namun CGI dapat membantu pembuatan anime menjadi lebih efektif dan mungkin efisien. For this purpose, we conduct Kaizen practices time and again to improve on our efficiencies and make technological advances. To be honest though, initially when we started, we've had pushbacks from our artists, some of them, saying that our emphasis on efficiency rounds counter to creativity. After a while, we started to see real significant results. Some of our productions improving on their efficiencies by more than 25%. What's more important though, the artists start to realize because of improved workflow, they no longer have to deal with the menial, repetitive, and unnecessary tasks, but instead they spend the time saved on real creative stuff, improving their work. Instead of our initiatives deterring creativity, it enhanced it. Thank you. Sip dah, selesai videonya. Untuk kalian semua yang sudah nonton video ini, thank you. Bye-bye.